أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Baik, ibu-ibu sekalian, para ummahat atau akhwat muslimat yang semoga semuanya senantiasa diberkahi, dijaga, dirahmati, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Kemudian diberikan nikmat bisa melanjutkan kehidupan dan banyak nikmat lainnya. Semoga semua itu menjadi wasilah kita untuk terus beribadah kepada Allah dan dengannya kita menuju bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada kekasih Allah yang paling mulia, Nabi dan Rasul terakhir. Tidak akan pernah ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua dan juga keluarga kita dimanapun berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, semoga semuanya nanti diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kita semua diizinkan Allah kelak bisa berjumpa, memandang, melihat langsung indahnya wajah beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita ya tentu adalah tentang Al-Qur'anul Karim ya. Dan sebelum kita membahas lebih jauh ya, dan bagaimana agar hidup kita berada di bawah naungan Quran, yang pertama yang harus kita sadari dan kita fahami bersama, ibu-ibu sekalian, para ummahat dan akhwat sekalian, ya, bahwa Al-Quran ini ya sesungguhnya adalah salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ya eh, pandangan bahwa Al-Quran ini sebagai nikmat ini masih jarang disadari oleh kebanyakan manusia. Ya manusia secara umum ya mayoritasnya ya menganggap nikmat itu kalau apa namanya terkait mungkin makanan, yang mendapatkan makanan atau minuman atau hal-hal yang bersifat material, fisik ya, dan sebagainya. Kebanyakan orang ya kalau bisa makan durian itu baru nikmat itu. Atau bisa kongko-kongko dengan temannya yang ngopi-ngopi baru ya. Ya itulah nikmat. Dan begitulah kebanyakan manusia seperti itu. Dan sedikit sekali ada, tetapi sangat sedikit ya, yang bisa menyadari bahwa Al-Quranul Karim itu adalah nikmatun minallah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita yang ada di komunitas ini sudah harus memahami ya bahwa Quran ini sejatinya adalah nikmat dari Allah, anugerah terbesar ya dari Allah Subhanahu wa taala setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah iman wal Islam, maka Quran ini adalah nikmat terbesar setelah. Nah, sebagai bukti ya, kalau ada yang menanyakan apa buktinya Al-Quran itu nikmat, ya banyak sekali buktinya di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama ya sebagai bukti sederhana ya bahwa Al-Quran itu nikmat, silahkan ya dibuka saja surah Al-Kahfi. Ya, di dalam Al-Kahfi itu ya, itu kan Allah memulai ya surat tersebut dengan tahmid. Ya kan Al-Kahfi kan pertamanya apa? Alhamdulillahilladzi anzala. Ya, dan sangat jarang ya surat dibuka dengan alhamdulillah, itu jarang ya. Kata para ulama paling setiap 10 juz cuma satu atau dua surat. Contohnya di 10 juz pertama ya. Itu
ada alhamdu ya Al-Fatihah ya sama Al-An'am ya kan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ya. Al-An'am itu ada. Jadi di 10 juz pertama itu ada Al-An'am tengah-tengahnya. Di 10 juz kedua ada Al-Kahfi ini dan di 10 juz ketiga ada tadi surat ya. Ada Saba ada ya di sebelahnya ada Fatir. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan. Ya, tapi tidak banyak ya surat-surat yang diawali dengan apa? Alhamdulillah. Kita diawali dengan tahmid itu sedikit. Yang lebih banyak surat-surat itu yang diawali dengan tasbih. Ya, yang disebut dengan kelompok surat namanya al-musabbihat. Ya, dan ini banyak cukup banyak. Ya, lebih banyak dari surah-surah yang diawali alhamdu. Lebih banyak yang diawali tasbih. Ya, bahkan kalau yang diawali tasbih itu ada yang pakai fi'il madhi, sabbaha, ada yang mudhari, yusabbihu, ada yang fi'il amr, sabbih, sabbih isma rabbika, ya. Ada yang dengan masdar, subhanalladzi asra. Jadi kalau yang diawali tasbih lebih banyak. Nah, sebagai bukti bahwa Quran itu nikmat, rekan-rekan sekalian, ya ada di Al-Kahfi di ayat pertama, ya di surah itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengawali dan membuka surah Al-Kahfi itu dengan tahmid. Ya. Setiap ada tahmid, ya ada kata alhamdu, ya itu sudah pasti ada nikmat. Itu sudah pasti, ya. Pasti ada nikmat, ya makanya ada alhamdu. Alhamdu itu tidak mungkin muncul ya jika tidak ada nikmat ya di situ. Ya seperti kita bangun tidur ya itu kan doa pertama kan alhamdulillahilladzi ahya. Kenapa? Karena baru saja kita diberi nikmat oleh Allah istirahat dan dibangunkan lagi. Maka ketika terbangun alhamdulillahilladzi ahya. Setelah makan juga gitu, setelah makan minum ya atau makan bareng itu doanya kan alhamdulillahilladzi at'aman. Pokoknya setiap ada tahmid itu pasti ada nikmat. Nah di Al-Kahfi juga demikian. Ya, ketika Allah mengawali surat itu ya dengan alhamdu sampai Allah memberi contoh ya, sampai Allah memuji dirinya sendiri ya. Alhamdulillahilladzi. Ya, segala puja-puji hanya bagi Allah. Jadi sampai Allah itu perlu ya ngasih contoh langsung memuji dirinya. Berarti ada nikmat yang dahsyat ini. Kenapa? Karena sampai Allah saja memuji dirinya dan itu pantas ya. Dan Allah memuji dirinya pantas. Kalau kita nggak pantas. Kalau kita makhluk yang terbatas, yang banyak kesilapan, kekurangan, maka nggak pantas kita memuji-muji diri sendiri. Tapi kalau Allah sangat layak, sangat pantas, berhak Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ya, setinggi-tingginya dengan sebaik-baik pujian. Di Al-Kahfi itu Allah sampai ya istilahnya turun tangan ya, langsung terjun ya, memberi contoh kepada manusia ya agar memuji ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi. Jadi segala puji bagi Allah ya alladzi anzala ala abdihi alkitab yang telah menurunkan sebuah kitab yaitu Al-Qur'an ya, ala abdihi kepada apa? Kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Allah menurunkan Quran itu sampai Allah ya memuji dirinya. Artinya ya turunnya Quran itu nikmat yang harus disyukuri. Turunnya Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nikmat yang luar biasa ya. Wajib ya kita apa? Kita syukuri. Kenapa? Karena Allah sendiri sampai memberi contoh ya. Ya sampai ya harus kita itu harus alhamdulillah. Itu harus begitu dan itu langsung dicontohkan Allah Subhanahu taala. Maka ya berdasarkan ayat pertama surah Al-Kahfi ini maka menjadi jelas bahwa Quran ini yang diturunkan Allah adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang kedua ya teman-teman sekalian bahwa Quran itu nikmat, buka aja surat apa? Ar-Rahman itu. Buka aja surat Ar-Rahman ya yang ada di juz ke berapa 27 ya. Itu di Ar-Rahman itu kan Allah ya berkali-kali itu fabi ayyi ala berkali-kali. Ya. Dan itu ya seingat saya dimulai dari ayat berapa? Ayat 13 ya. Jika tidak salah ayat fabi ayyi ala itu ya mulai muncul pada ayat ke-13. Dan terulang ya sebanyak kurang lebih 31 kali.
di surah itu, di surah Ar-Rahman. Jadi nikmat mana ya lagi yang kalian dustakan, kata Allah. Karena memang di Ar-Rahman itu Allah menyebutkan dan merinci ya, dan menyinggung cukup banyak nikmat yang telah Allah berikan pada manusia. Ya, misalnya wasyamsu wal qamaru bihusban, nikmat adanya matahari, nikmat adanya rembulan, itu nikmat. Wan najmu wasyajaru yasjudan, nikmat adanya bintang-bintang, ya. Nikmat adanya pepohonan, itu nikmat dari Allah, ya. Eh, dan seterusnya, ya. Banyak sekali nikmat yang Allah singgung di situ. Tetapi yang disebut pertama kali di Ar-Rahman, ya, yang dinomor satukan oleh Allah sebelum yang lain itu ternyata Quran. Ya, Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi 'allamal Quran ini nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mahal dari khalaqal insan, yang 'allamahul bayan, dari asyam. Makanya disebut duluan. Jadi kata para ulama, kenapa ya Quran itu disebut duluan di Ar-Rahman tepat setelah ayat pertama, ya karena Quran itu paling mahal. Ya, nikmat paling mahal itu nikmat apa? Nikmatul Quran. Maka ya sudah seharusnya ya kita menyadari ya dan menghayati betul bahwa Quran ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi sebagai bukti ya ada di surah apa? Di surah Yunus itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Qul bi fadlillah, ya. Katakanlah ya dengan fadlillah, bi fadlillah. Katakanlah dengan anugerah Allah. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan maknanya al-Islam. Jadi dengan fadlillahi wa rahmatihi. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan anugerah Allah berupa Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Tafsirnya adalah Al-Quran. Jadi dengan Islam dan Quran, anugerah dan karunia dan rahmat ini tafsirnya adalah Islam dan Quran. Jadi dengan adanya Islam dan Quran dalam hidup kalian, kalian Allah jadikan muslim, kemudian Allah turunkan Quran untuk kalian, itu falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, kata Allah. Hendaklah kalian ya berbahagia, bergembira, bersuka cita, ya. Jangan ada sedih lagi. Kalau kamu muslim, muslimah dan Quran bersamamu, itu udah harus bahagia itu. Itu sudah harus bahagia. Nggak boleh ada lagi kesedihan, kegalauan. Yang berlarut-larut tuh nggak, aslinya nggak boleh, nggak pantas ya, nggak pantas kita ya terlalu larut dalam kesedihan ya, yang berlebihan bahkan memudorotkan diri sendiri ya. Padahal kita telah dianugerahi Allah apa? Keislaman dan Al-Quran, telah dianugerahi fadlillahi wa rahmatih. Itu tidak pantas kita bersedih. Kenapa? Allah sendiri yang bilang falyafrahu, hendaklah kalian dengan dua itu ya, hendaklah kalian berbahagia, bersuka cita ya, bergembira. Kenapa? Karena huwa khairum mimma yajma'un, karena dua nikmat itu nilainya lebih baik ya, lebih mahal, lebih berharga dari yang orang-orang kumpulkan. Orang-orang ya macet-macetan dari pagi sampai sore. Ya, saat berangkat kerja nanti sore ya macet lagi, kalau apalagi kalau tinggalnya di ibu kota ya. Kadang-kadang berangkatnya habis subuh ya, pulang sudah gelap lagi. Dan semua itu tentu ya telah kita pahami bersama ya. Ya tentu untuk mencari apa? Ya secuil dunia ini. Nah, maka nikmatul Quran, ya, nikmatul Islam wal Quran itu kata Allah khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari yang orang-orang kumpulkan itu. Ya. Yang orang-orang itu sampai jungkir balik untuk apa meraih. Ya, maka jangan sampai ya kita menyia-nyiakan ya, nikmat Islam, nikmat Quran yang telah Allah berikan. Baik, jadi sampai sini rekan-rekan sekalian, ya maka berarti kita sepakat ya cukup tiga saja bukti sebagai Quran itu nikmat, ya ada di Al-Kahfi ayat 1, ya, di Ar-Rahman permulaan Ar-Rahman, ya, kemudian juga di surah Yunus ini. Ayatnya nomor berapa saya lupa, silakan dicari sendiri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, ya. Karena saya dulu menghafal tidak menggunakan nomor ya. Pokoknya dihafalkan aja apa teks-teksnya. Nah, maka
dengan 3 bukti ini, maka sampai sini kita sepakat. Sudah harus sepakat bahwa Quran itu apa? Quran itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya nikmat itu harus ya apa? Disyukuri ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Quran ini adalah nikmat dan kita telah sepakat, berarti yang namanya nikmat ya sesuai dengan ayat itu harus disyukuri. Harus kita apa namanya kembalikan ya, kepada Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Jika kita tidak mensyukurinya, ya tentu ada ancaman dari Allah ya. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku ya, azabku, ya, balasanku bagi mereka yang kufur ya, terhadap nikmat Allah ini itu sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya apabila hidup kita ingin berada dalam naungan Quran, berarti jadikanlah hidup ini ya seluruh kisah hidup yang ada sampai bertemu Allah nanti kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Quran ini. Begitu. Jadi kalau hidup kita ini ya, ingin senantiasa fi dhilalil Quran, ya, senantiasa dalam naungan Al-Quranul Karim, maka jadikanlah mulai sejak kita mengetahui bahwa Quran ini nikmat, sampai kita nanti akhir hayat kita bertemu Allah, jadikanlah seluruh ya waktu-waktu yang Allah amanahkan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Quran itu. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, berarti hidup kita terus menerus dalam apa? Naungan Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya. Yang pertama, kata para ulama, ya al-iktharu min tilawatihi. Ya. Yang pertama, cara kita mensyukuri nikmat Quran itu adalah al-iktharu min tilawatihi. Memperbanyak membacanya. Baik baik apa namanya? Ya, nadharan ya ilal mushaf ya, au ghaiban. Baik baik melihat di mushaf atau dengan hafalan. Tergantung kondisi ya, dan sebagian salafus saleh termasuk Utsman ibn Affan itu lebih senang melihat ke mushaf. Ya, jadi tilawah harian ya para sahabat tabi'in dan salafus saleh lainnya itu lebih senang apa? Melihat ke mushaf. Termasuk Imam Nawawi itu cenderung beliau ya apa namanya lebih utama melihat di mushaf karena melihat mushaf sendiri sudah ibadah, sudah merupakan ibadah. Tapi kalau di malam hari ya maka lebih afdol membacanya itu dalam sholat. Dan begitulah ya kebanyakan ya, mayoritas salafus soleh kita seperti itu. Jadi memperbanyak membacanya. Jadi tangga ke-1 ya langkah pertama kita dalam mensyukuri nikmat Al-Quran ini pertamanya adalah banyak membacanya. Ya, dan Nabi SAW sudah memberikan batasan ya, dalam hadis sahih ya, Nabi bersabda kepada salah seorang sahabat ya, Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Quran ini, rutinkan membacanya, khatamkan dia, kata Nabi, fi syahrin, dalam sebulan. Jadi ini batasan ya yang paling standar. Jadi kalau ada seorang muslim setiap bulan khatam, memang itu standarnya dari Nabi begitu. Ada sahih riwayat Bukhari, seingat saya. Jadi setahun kira-kira 12 kali. Kalau dia bersemangat ya di Ramadan lebih dari sekali khatamnya, ya anggaplah setahun 15 kali. Begitu. Itulah ya standar ideal ya yang standar saja ya yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada seorang muslim setahun khatamnya nggak nyampe 12 kali ya, sebulan nggak khatam berarti di bawah standar. Ya kalau standar itu dikasih angka 70 berarti di bawah 70 ya. Bila dikasih huruf ya misalnya standar itu C berarti dia di bawah C, mungkin D atau E dan seterusnya. Ya meskipun ya namanya sahabat ya keimanannya begitu kuat dan kokoh ya, mendengar standar yang terlihat ya terlalu apa ya terlalu kok segitu banget sih gitu ya. Maka Abdullah bin Amr bin As ini ya kaget gitu, ya Rasul ya saya mampu kok ya lebih cepat dari itu ya gitu. Jadi nggak usah sebulan juga saya bisa.
saya kuat ya. Ini ajidu kuwatan, kata sahabat ini, ya Rasul, saya kayaknya lebih kuat deh. Kayaknya saya mampu ya, khatam lebih cepat ya dari sebulan. Akhirnya beliau terus mendesak Nabi ya. Udah kata Nabi 10 hari sekali. Tapi saya bisa lagi lebih cepat. Ya udah seminggu sekali kata Nabi. Masih terus mendesak, ya akhirnya dibatasi oleh Nabi. Kalau begitu khatamkan setiap 3 hari. Udah nggak boleh lebih cepat. Nah sejak saat itu Abdullah bin Amr bin As ya, sejak kejadian itu beliau senantiasa rutin mengkhatamkan Quran ya setiap 3 hari sekali. Setiap 3 hari apa? Sekali. Dan itu ya apa namanya komitmen beliau ya sampai di usia senjanya begitu. Meskipun waktu di akhir-akhir umurnya Abdullah bin Amr bin As agak menyesal ya. Jadi beliau kan masih terus menjaga ya kan khatam 3 hari sekali. Tapi begitu badannya semakin lemah ya, usia semakin sepuh, ternyata beda kondisinya nggak waktu zaman muda. Makanya beliau sempat mengatakan kalau saja dulu aku mengikuti arahan Rasul sesuai standar aja. Tentu aku nggak kerepotan seperti sekarang ini. Ya. Tapi intinya ya begitulah semangat sahabat yang mendengar arahan Rasulullah ya khatam sebulan itu bagi mereka kelamaan. Nah begitulah semangat apa para salafus saleh ya, di generasi sahabat. Kemudian ya ada juga sebagian sahabat yang bacanya lebih cepat lagi dari itu. Ya, kalau Abdullah bin Amr bin As tadi ya Pak, 3 hari sekali dalam momen tertentu dan waktu-waktu berharga, ya, waktu-waktu yang mungkin nggak akan kembali lagi, sebagian sahabat bahkan hatamnya itu apa? Ya langsung satu malam hatam, nggak sampai 3 hari. Di antara sahabat yang demikian ada Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat masyhur, ya, dulunya Nasrani, ya, kemudian bersyahadat masuk Islam. Nah, beliau ini memang ahli ibadah. Beliau, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lain itu tercatat di musim-musim tertentu, misal Ramadan atau di musim haji seperti Uthman itu di bulan-bulan mulia, di apa di Ashhurul Hurum, di bulan Dzulhijjah itu, di 10 hari awal Dzulhijjah, Uthman itu sering menghatamkan Quran dalam satu rakaat salat witir di samping Hajaril Aswad. Dan itu ditegaskan oleh Ibnu Katsir ya, dan beberapa ulama besar lainnya dalam kitab beliau ya, Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mensahihkan riwayat itu dan itu sudah mutawatir bahwasanya Utsman ya semangatnya dalam membaca Quran ya, di waktu-waktu mahal dan mulia, contohnya di musim haji di bulan Dzulhijjah, beliau itu biasa mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat salat di samping Hajaril Aswad, di samping Ka'bah. Ya, artinya beliau melakukannya ba'da salat Isya. Jadi setelah salat Isya, sholat lagi ba'diyah isya 2 rakaat. Nah setelah ba'diyah 2 rakaat, beliau bangkit serakaat, sholat witir membaca seluruh Quran. Nah, dari Al-Fatihah sampai apa? Sampai An-Nas. Sampai menjelang subuh. Nanti kalau udah menjelang subuh jam 4 seperempat, setengah 5, beliau baru salam. Dan itu hanya 1 rakaat saja. Jadi sebelum muadzin adzan, beliau akhiri. Dan sudah selesai seluruh Quran. Dan itu ya oleh para ulama disebutkan boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena memanfaatkan momen yang mungkin tidak akan pernah kembali dalam hidup. Jadi kondisi-kondisi yang mahal ya waktu-waktu mulia itu boleh dimanfaatkan ya termasuk ya larangan Nabi yang tidak boleh lebih cepat dari 3 hari tadi mendapatkan pengecualian kecuali di waktu-waktu yang apa yang mahal di bulan-bulan tertentu ya memanfaatkan apa namanya sempitnya waktu yang sangat mulia maka diperbolehkan dan para ulama membolehkan. Yang dilarang itu yang menjadi kebiasaan misalnya apa namanya ya setiap hari begitu. Nah itu yang makruh ya dalam pendapat sejumlah ulama ya membaca yang seperti itu terlalu apa namanya banyak dalam sehari ya, itu dimakruhkan karena khawatir mengganggu kewajiban yang lain. Ya dan Utsman juga nggak setiap hari tapi beliau sempat ya dalam setahun beberapa kali di waktu-waktu mahal dan mulia membaca Quran dalam 1 rakaat. Ya, dan itu masyhur dan nanti diikuti sejumlah tabiin. Nah, makanya nanti tabiin itu ada yang juga mengikuti para sahabat itu di antaranya Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair juga sama.
dan beberapa tabi'in lain. Kemudian ya ada lagi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini juga masyhur ya, beliau semangat membacanya dahsyat. Ya. Kalau Ramadan itu beliau khatam 2 kali sehari. Jadi ada khatam siang sekali, ada khatam malam. Itu Imam Syafi'i. Dan itu masyhur. Kemudian kebiasaan ada lagi muridnya Imam Ahmad. Ya. Muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad kebiasaan beliau dalam membaca Quran, ya, dalam banyak membaca, itu beliau biasa khatam seminggu 2 kali. Kata putranya begitu. Ada putranya namanya Abdullah bin Ahmad, itu bercerita ya, kana abi ya adalah ayahku ya, itu menghatamkan Quran 2 kali fil usbu, 2 kali sepekan. Satu hataman di malam hari, satu hataman di siang hari. Gitu. Jadi kalau seminggu 2 kali, sebulan berarti Imam Ahmad tuh hatam 8 kali, sebulan 8 kali. Ya, dan kemudian ada lagi misalnya eh, ada Imam Abu Bakar bin Ayyash. Nah, Imam Abu Bakar bin Ayyash ini ya adalah teman ngaji, teman halakohnya Imam Hafiz. Nah, kita kan baca Qurannya secara umum menggunakan apa? Qiraat atau riwayat Hafiz ya. Ya, dari gurunya Asim. Nah, Imam Asim ini punya 2 murid kesayangan dan mereka murid terhebatnya. Satu namanya Hafiz, satu Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash ini dikenal dengan nama panggilan Syu'bah. Jadi Imam Syu'bah. Nama aslinya Abu Bakar bin Ayyash. Nah, Abu Bakar bin Ayyash ini tercatat dalam hidupnya pernah khatam Quran 18.000 kali khatam. Itu Abu Bakar bin Ayyash. Dan itu baru beliau ceritakan ya, rahasia yang beliau pendam itu kepada 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 ukhtinya, kepada saudari perempuannya. Jadi ketika lamma hadarat Abu Bakrin al-wafah, ketika sakaratul maut ya. Jadi saat-saat menjelang wafatnya Abu Bakar bin Ayyash ya, bakat ukhtuhu ya. Maka saudari perempuannya itu ya, adik perempuannya menangis ya. Nah, baru Abu Bakar bin Ayyash cerita, "Apa yang kau tangisi? Ya? Apa yang membuatmu menangis wahai adikku? Ketahuilah kakakmu ini ya pernah menghatamkan Quran di situ." Dia menunjuk salah satu sudut rumah. Ketahuilah ya, enggak usah kau menangis, tidak perlu menangisi aku. Ketahuilah kakakmu ini ya, saya sudah menghitung ya, pernah khatam Quran ya. Saya mencatat sendiri ya, sudah khatam Quran di pojok situ sebanyak 18.000 kali khatam. Itu. Dan itu kemudian diabadikan ya, dan dicatat oleh para ulama dalam apa? Dalam biografi beliau. Jadi 18.000 kali khatam. Masya Allah. Kemudian ulama yang lain ya, salah seorang tabi'in Abu Hanifah, imam mazhab yang tertua ya dari 4 mazhab, beliau yang paling tua Abu Hanifah ya, karena menurut sejumlah keterangan pernah melihat Anas bin Malik. Jadi pernah melihat salah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir meninggalnya, Anas bin Malik. Karena beliau pernah melihat Anas berarti beliau tabi'in. Nah, Abu Hanifah ini tercatat dalam hidupnya itu pernah khatam Quran 7,000 marrah. Pernah khatam Quran 7.000 kali khataman. Itu Abu Hanifah. Jadi seperti itulah ya kehidupan apa? Salafus soleh kita ya dalam hal kadar membaca Quran ya begitu dahsyat. Jadi angkanya itu ribuan semua. Enggak ada yang puluhan atau ratusan. Ini menunjukkan ya betapa semangat ya ana al-laili ya. Jadi semangat apa? Warzuqna tilawatahu ana al-laili itu memang sangat melekat dalam kehidupan mereka. Jadi sepanjang siang, sepanjang malam ya senantiasa apa? Bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahabat Utsman itu adalah sahabat khalifah yang ya, sangat apa? Dekat dengan Al-Qur'anul Karim ya. Masyhur dari Utsman itu beliau mengatakan lau taharat qulubukum lamma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau saja hati kalian bersih, niscaya tidak akan pernah kenyang ya, dari Al-Qur'an. Itu perkataan apa? Utsman. Dan memang beliau wafatnya juga apa? Dibunuh ya. Beliau syahid ya. Dibunuh oleh orang zalim ya, saat sedang apa? Tilawatul Quran di rumah beliau. Dan darahnya Utsman itu menetes ya, membasahi mushaf tepat di ayat terakhir yang beliau baca, ya, yaitu di juz 1 itu.
ya. Jadi ayatnya itu fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya. Sibghatullah itu ya di akhir juz 1. Jadi darahnya Utsman itu ya, apa namanya berceceran dan membasahi apa mushaf yang beliau baca ya. Karena kan yang apa menyatukan mushaf itu diantaranya jasa besar Utsman. Makanya beliau membacanya di mushaf dan darahnya itu membasahi ayat terakhir yang beliau baca itu yaitu ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kamu dari mereka, akan membereskan mereka. Jadi tepat sekali ayatnya, Masya Allah. Baik, jadi itulah ya cara kita mensyukuri nikmat Quran ya. Rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah apa? Banyak membaca. Banyak apa? Membaca. Nah, yang kedua ya, langkah kita dalam mensyukuri nikmat Quran yang kalau kita laksanakan langkah-langkah ini ya berarti kita sejatinya hidup di bawah naungan Quran. Yang kedua adalah hifdzuhu, berusaha sedikit-sedikit apa menghafalkannya. Jadi ayat-ayat yang ada di mushaf itu diproses dan berusaha dipindahkan ya, dari kertas-kertas ya, dari cetakan itu berusaha dipindahkan sedikit-sedikit ke dalam dadanya. Dan itu apa namanya hal itu disebutkan ya, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang di dalam dadanya ada Al-Qur'an itu sebenarnya insya Allah termasuk kalangan orang yang berilmu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah apa Al-Ankabut itu ya, bal huwa ayatun bayyinat, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi ya ayat-ayat Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas ya fi sudur, di dalam dada ya, orang-orang yang berilmu. Jadi saat kita menghafal Quran sebetulnya kita sedang menginput ya satu fondasi besar, modal besar ya untuk kehidupan dan keilmuan kita ke depan. Ya. Itu makanya di kalangan salafus soleh, di kalangan muhaddisin itu masyhur juga ya bahwa mereka itu nggak boleh hadir di majelis hadis sebelum hafal seluruh Quran. Itu itu banyak ya ulama yang mensyaratkan itu. Ya. Ulama-ulama hadis terdahulu itu rata-rata apabila ada anak ya remaja mau datang yang mendengar meriwayatkan hadis darinya biasanya ditanya dulu ya, hal qara'tal Quran ya, apakah kamu bisa membaca hafal Quran, ikra min kadza ya, coba baca ini begitu ya. Gitu. Jadi biasanya di apa dicek dulu ya. Kalau dia gelagapan atau belum menguasai Al-Quran, biasanya pulang dulu, belajar Quran dulu sana. Nah, begitu. Nah, maka ya rata-rata ya kalau seseorang itu disebut ulama, ya, termasuk seluruh ulama madhab itu ya, semuanya itu hafal seluruh Al-Quran. Makanya menghafal Quran ini adalah aktivitas yang sudah menyatu dan menjadi bagian dari aktivitas umat Nabi Muhammad. Bahkan ya menjaga apa menghafal Quran sejatinya apa ya sedikit membantu ya, memberikan sumbangsih sedikit dalam rangka apa turut serta menjaga orisinalitas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini terjaga salah satunya karena keberadaan apa? Para penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan keterjagaan Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada kitab suci terdahulu, pada Taurat, Injil, Zabur, itu Allah memang tidak menjamin akan aman dari perubahan. Kalau Quran sudah dijamin oleh Allah, teksnya tidak akan ada yang bisa mengotak-ngatik dan merubah teks-teks atau nas-nasnya. Ya, sebagaimana di surah apa Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga, ya, yang menurunkan Quran ini dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, salah satunya adalah Allah memudahkan ya hamba-hambanya agar menghafalkan. Dan terbukti ya penghafal Quran begitu banyak di seluruh belahan dunia ya. Kalau di total mungkin tentu jutaan ya jumlah. Dan ini tidak ada pada agama lain, tidak ada pada apa penganut Injil, Taurat tidak ada. Bahkan mungkin pendetanya nggak hafal. Tapi kalau Al-Quran, ya, ya anak-anak kecil, ya, remaja itu sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita juga berusaha ya menghafal sedikit-sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menurut sejumlah penelitian, ya, kalau kita menghafal sehari seayat saja, jadi one day one ayah, sehari sehari seayat, itu bisa hatam atau hafal seluruh Al-Quranul Karim dalam waktu 17 tahun. Lebih beberapa bulan. Jadi kalau sehari seayat, ya itu 17-an tahun. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang umur 18, ya, tambah 17, 35, hafal. Ya. Kalau sehari seayat. Gitu. Kalau sekarang 20, ya 37-an, hafal. Insya Allah. Kalau sehari seayat. Kalau lebih banyak, gimana? Lebih cepat lagi. 2 ayat lebih cepat, 3 ayat lebih cepat. Ya. Dan yang terpenting, ya bukan cepat-cepatan, ya, hadirin sekalian. Yang terpenting adalah, ya hakikatnya saat kita menghafal Quran, saat itu kita sedang apa bersama Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menghafal, sebetulnya kita sedang bersama Allah dan sedang melatih diri kita untuk bersabar dalam ketaatan. Itu yang lebih mahal. Jadi niatkanlah, ya, aktivitas kita menghafal Quran itu niatnya jangan hanya biar bisa membaca enggak melihat, jangan. Itu terlalu rendah itu. Kalau seperti itu, jadi hanya menjadikannya sebuah skill saja, tidak ya. Yang lebih mahal dari itu ya harus kita hadirkan ya bahwa saat kita duduk bersama Quran setengah jam atau 1 jam, kita hafalkan sedikit-sedikit, sejatinya kita sedang apa berkomunikasi dengan Allah. Berarti Allah sedang bersama kita ya, termasuk malaikatnya, dan sejatinya kita sedang ya melatih diri untuk bersabar ya, berlelah-lelah ya, bersabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan fadilahnya nanti saat di akhirat ya tentu dahsyat lagi ya. Ya, akan diberikan apa mahkota bagi kedua orang tuanya. Kemudian nanti ya derajat surga itu ya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, dalam hadis sahih disebutkan begitu ya. Sesungguhnya ya apa namanya jumlah derajat tingkatan di surga itu sebanyak ayat Quran. Nah, nanti akan dikatakan kepada eh, mereka-mereka yang dahulu ya sibuk bersama Quran, para sahibul Quran ya, ya nanti akan diminta naik oleh Allah Subhanahu wa taala, naiklah terus karena tempatmu atau surgamu nanti posisinya sampai ayat terakhir yang kau bisa baca. Nah, semoga kita dimudahkan ya untuk terus apa bersama-sama menghafal, ya, mengulang, menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan ini semua menjadi apa? Modal juga ya untuk kita terus berbahagia dalam kehidupan. Karena Al-Quran ini ya tidak Allah turunkan supaya kita sengsara, itu enggak. Ya. Kata Allah, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Tidaklah kami turunkan Quran ini agar kamu celaka, agar kamu sengsara, enggak. Justru Al-Quran ini apa? Al-Quran ini adalah sumber apa kebahagiaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama ya, terus ya, menghafalkannya sesuai dengan apa kemampuan yang Allah berikan. Dan kalaupun udah berusaha dan begitu-begitu aja ya kelihatannya jalan di tempat, tidak usah bersedih ya karena kita kan sejatinya apa sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak jam yang dihabiskan makin baik. Jadi nanti yang menilai Allah Subhanahu wa taala ya, bukan yang paling cepat, yang paling capaian-capaian yang fantastis, enggak. Bisa jadi orang yang sederhana yang sehari ya, meluangkan 2 jam, tidak tidak wah-wah banget hafalannya, kekuatannya, tapi dia rutin sampai meninggal, bisa jadi dia mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya kewajiban kedua setelah banyak membaca, berusaha menghafalkannya. Berikutnya ya cara kita mensyukuri nikmat Quran yang ketiga adalah fahmuhu. Nah, berusaha apa yang kita baca itu, apa yang kita hafal itu, berusaha pula kita iringi dengan pemahaman. Ya, yang paling gampang ya bagi orang awam, bagi mereka yang terbatas ya, tidak memiliki dasar atau kemampuan berbahasa Arab, maka hanya dengan membaca Al-Quran terjemah dari Depak itu ya, ya dan semua Quran ini kan di negeri kita itu kan melalui apa? Pasti sebelum naik cetak itu melalui pentashih dulu, lajnah pentashih Quran, ada di Taman Mini. Jadi LPQ itu, lajnah pentashih apa? Mushaf Quran atau LPMQ ya. Itu kantornya di Bait Al-Quran ya, dan mereka rata-rata pegawai yang mengecek itu adalah hufaz.
hufaz dan mereka itu ASN itu ya, di pegawai negeri ya, dan rata-rata apa penghafal Quran. Ya. Jadi sebelum cetakan misalnya nih di PT Diponegoro, PT Anu, PT dan sebagainya ya, penerbit Anu, penerbit A B C D itu sebelum menerbitkan pasti ke situ dulu ya, dan dicek semuanya, baru jika sudah dicek dipastikan tidak ada yang salah baru dicetak. Ya, maka ya, apabila kita menggunakan ya Al-Quran tersebut yang ada terjemahnya ya dari Departemen Agama, dan membaca terjemahnya saja itu juga sudah cukup banget ya membantu masyarakat awam ya, atau kita yang tidak punya kemampuan bahasa Arab, itu akan cukup membantu sedikit ya secara global saja dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Al-Qur'an ini yang jumlahnya 6.000 lebih, itu yang susah, yang sulit ya, yang butuh penjelasan dari ahli ya, yang spesial di bidangnya, dan bila tidak bisa akan terjerumus pada kesalahan ya. Itu jumlah ayat yang begitu kira-kira hanya 500 saja. Jadi dari 6 ribuan ayat lebih itu, ayat-ayat yang agak rumit ya, butuh penjelasan pakarnya itu ada 500-an. Sementara sisanya 5.500 ayat lebih itu orang awam dan masyarakat umum pun bisa faham ya, mudah faham bila melihat apa terjemahan yang resminya yang telah melalui apa panitia dari Kementerian Agama, itu bisa terfahami ya. Kenapa? Karena kebanyakan ayat Quran itu mudah ya, isinya tentang kisah ya, tentang kisah Nabi ya. Kemudian apa namanya surga neraka, kemudian alam semesta ya, kisah umat terdahulu, itu mudah ya. Nah, yang 500-an yang sulit itu disebut dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat atau ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat terkait hukum Islam. Nah, itu memang harus difahami ya, dan mungkin harus menghadirkan ya, pengajar atau pembicara khusus terkait ayat itu. Baru nanti pemahaman kita tidak salah dan akan terbantu. Nah, sementara sisanya yang lebih banyak itu ayat-ayat yang mudah ya, terkait alam semesta, hujan, nikmat air, tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Ya. Kisah umat terdahulu ya, dan sebagainya. Dan itu lebih banyak jumlahnya. Jadi Al-Quran itu lebih banyak yang mudahnya ayat-ayatnya daripada yang sulit dan rumit. Ya. Nah, yang rumit-rumit ini memang harus ya kita memahaminya. Jika memang kita bukan ahlinya, harus menghadirkan ya, para ulama yang ahli di bidangnya untuk membantu kita memahami ayat tersebut agar tidak salah dalam memahami. Nah, jadi tidak usah takut ya. Hanya dengan apa terjemah itu sudah lumayan terbantu, tetapi secara global dan umum saja. Ya. Adapun untuk mengetahui dan memahami dengan detail dan mendalam, maka itu harus menggunakan tafsir ya, dan lebih utama lagi ya agar bisa langsung mengakses ke sumbernya ya, memiliki kemampuan apa bahasa Arab ya, yang cukup baik, baru itu bisa lebih terbantu lagi untuk memahami Al-Quran. Dan jika masih muda, ada kesempatan, tentu lebih baik lagi berusaha ya, mendalami apa bahasa Arab agar nanti eh, kita bisa mengakses lebih banyak ya referensi ya terkait ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang paling mudah lagi ya, ya kalau baca sendiri kan kadang-kadang mungkin malas ya, atau mungkin baca sebentar ketiduran. Yang lebih instan lagi hadir saja di majelis Al-Qur'an. Jika di majelis itu ada pembicara yang kompeten, ya, ada ulama yang ahli di bidang tersebut, kita hadir itu sudah apa namanya? Sudah akan membantu kita. Jadi kita hadir di majelis-majelis Quran yang membahas ayat tertentu ya, yang ditentukan oleh panitia, nah itu akan membantu sekali pemahaman kita ya. Dan itulah cara paling mudah dan instan. Jadi tinggal nguping saja ya. Kenapa? Karena sang guru tersebut atau sang ulama tersebut atau sang ahli tersebut akan menghadirkan intisari-intisarinya. Kita tinggal terima matang saja, dan itu yang paling mudah, yang paling gampang. Makanya menurut sebagian ulama ya, kehadiran guru itu dalam proses menuntut ilmu itu akan meringkas waktumu lebih lebih efektif. Ya. Jadi daripada kamu membaca sendiri, ya kan sekian banyak referensi, kamu hadir dan mendengar guru berbicara itu lebih efektif. Kenapa? Karena sang guru itu ya terkadang sudah membaca puluhan referensi dan dia telah mendalami itu sekian puluh tahun.
lebih senior dari kita. Nah, kehadirannya itu bisa meringkas ya perjalanan yang sekian panjang ya yang sebetulnya harus kita tempuh jadi lebih efektif dan lebih singkat ya karena kehadiran beliau-beliau ini. Nah, itu di antara cara paling efektif di zaman ini adalah seperti itu. Kita mendengar langsung dari ahli, dari pakarnya. Dan mumpung ya beliau-beliau masih ada belum wafat, itu harus dimanfaatkan. Terutama para ulama yang senior yang sudah puluhan tahun ya, mendalami Quran, maka kepada mereka lah seharusnya kita banyak mengambil faidah. Dan itulah cara paling mudah, paling instan, paling gampang di zaman ini untuk memahami Al-Quranul Karim adalah hadir di majelis Al-Quran bersama ahli. Baik, ya. Setelah kita memahaminya, ya, banyak membaca, ya, menghafal, memahami, maka setelah itu baru kita berusaha ya mentadabburi Al-Quranul Karim. Setelah faham, maka ya diharapkan ya bisa lebih menghayati ya dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya, dan mentadabburi Quran ini diperintahkan Allah ya. Bahkan bukan hanya pada orang beriman, bahkan kepada kufar-kufar itu Allah juga ya, mengarahkan hal itu. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak ya, merenungkan, menghayati, memikirkan, mentadaburi ya, kandungan isi Al-Quranul Karim. Dan para Rasulullah, para sahabat ya adalah sosok-sosok terbaik dalam dalam merenungi, menghayati Al-Quranul Karim. Dan dalam kehidupan mereka hal itu ditunjukkan ya, atau nampak nyata pada solat-solat mereka. Jadi solatnya itu bukan hanya rukuk sujud saja, sampai disertai dengan dengan tangisan, dengan penghayatan. Apabila melalui ayat rahmat, ayat ayat surga, memohon surga dan rahmat Allah. Apabila melalui ayat ancaman dan azab, maka beliau-beliau ya, para salafus saleh dan orang-orang terdahulu ya, meminta perlindungan dari Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada sebagian sahabat baca surat Idza Zul saja, Idza Zulzilatil itu sampai subuh ya. Atau Alhaqumut Takatsur dan ayat-ayat lain ya. Terutama yang terkait dengan pembahasan akhirat itu banyak sahabat ya, yang memilih mengulang-ulang walaupun sedikit satu dua ayat atau surat pendek tetapi dihayati itu jauh ya lebih mereka sukai daripada membaca banyak tapi tanpa adanya getaran atau adanya penghayatan dan cita rasa dalam eh, kebersamaannya bersama Al-Quranul Karim. Dan ini ya bisa muncul setelah melalui pemahaman yang mendalam pada ayat tersebut, baru nanti biasanya akan mudah tersentuh. Dan ini contohnya begitu dahsyat ya. Yang paling nyata setelah Rasulullah ya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu ya diriwayatkan beliau itu apabila membaca Al-Fatihah itu lama itu Abu Bakar itu. Abu Bakar As-Siddiq ya. Umat Nabi yang paling mulia ranking 1 beliau. Abu Bakar itu kalau sholat lama. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah saja dari awal sampai waladhdallin itu lama beliau karena beliau itu senantiasa berhenti di setiap ayat ya. Dan bahkan tersudu-sudu beliau. Dan hal ini diketahui oleh Aisyah sebagai putri beliau. Makanya waktu Nabi sakit dan tidak kuat mengimami menjelang wafatnya, Nabi kan meminta Aisyah agar ayahnya menjadi imam sholat menggantikan Rasul. Tapi saat itu Aisyah ya agak interupsi, ya Rasul jangan jangan abi saya, jangan beliau ya karena saya tahu ya ayah saya itu kalau baca Al-Fatihah itu lama sekali karena begitu dalam, begitu besar penghayatan Abu Bakar. Jadi kasihan jamaahnya nanti kelamaan. Kalau Abu Bakar menikmati, cuma yang belum nyampe levelnya, ya khawatirnya terlalu lama. Jadi sebetulnya Aisyah sempat keberatan, ya, tapi Nabi mengatakan jangan membantah ya, jangan seperti wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf. Gitu. Istilahnya nggak usah cerewet. Dah, perintahkan ayahmu mengimami sholat. Begitu. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun Umar bin Khattab. Umar itu sempat itu dalam sholat subuh, mengimami sholat subuh. Ya, saat beliau menjadi khalifah. Ya, sampai pada ayat ya yang menceritakan kesedihan Yakub ya, kehilangan Yusuf. Ya.
sampai matanya putih semua itu karena sering menangis. Maka Umar juga tersudu-sudu beliau. Jadi saat itu belum ada mic, ya, belum ada pengeras suara, tapi suara tangisan Umar itu yang menjadi imam itu sampai didengar oleh sahabat yang ada di saf agak belakang. Kenapa? Artinya Umar itu tersentuh sekali dengan surah Yusuf itu. Ya. Dan disebutkan bahwa setelah itu beberapa hari kemudian beliau sakit itu Umar. Jadi terpengaruh oleh apa? Tadabburnya di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah apa Yusuf. Jadi sampai seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh lainnya dari salafus saleh termasuk Abu Hanifah. Abu Hanifah itu apabila membaca Al-Qamar ya, sampai pada ayat balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar, beliau akan menangis tersudu-sudu beliau rahimahullah ya. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Beliau akan menangis tersudu-sudu ya, dan tidak kuat lagi melanjutkan apa bacaan. Balis sa'atu mau'iduhum. Sesungguhnya pada hari kiamat itulah nanti ya waktu yang dijanjikan untuk mereka ya. Wasa'atu adha wa amar, dan sesungguhnya hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit bagi mereka. Itu di situ beliau menangis rahimahullah. Jadi setelah mentadabburinya hadirin sekalian, hadirat sekalian ya, maka berusaha apa? Al-amalu bihi, berusaha mengamalkan. Jadi setelah banyak baca, berusaha menghafal ya, sedikit-sedikit memahami ya. Kemudian juga ya mentadaburi, maka setelah itu berusaha semampunya ya untuk apa mengamalkan apa yang telah difahami itu. Jika melalui ayat infak berusaha menyisihkan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah dan seterusnya. Dia membaca, oh ini sifat orang-orang mulia ya. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un. Oh, ternyata orang-orang yang dicintai Allah itu yang taibun, banyak bertobat. Al-abidun, al-hamidun, banyak memuji Allah. Dia berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan tersebut. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu misal. Maka dia segera menjadi orang-orang yang mengintrospeksi dirinya dari kesalahan dan seterusnya. Jadi ada interaksi, dan ketika melalui ayat ada bertanya-tanya, ini saya sudah sesuai dengan spesifikasi ya golongan ini belum ya, di dalam Quran. Ya, misalnya ada di surat apa Al-Hajj itu Allah menyebutkan wabasyiril mukhbitin. Ya. Berilah kabar gembira untuk golongan yang disebut dengan mukhbitin. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallah. Nah, ada speknya, ada kriteria dan ciri-ciri. Nah, maka dia berusaha melihat dirinya, sudahkah saya ya? Adakah harapan saya ya dalam diri saya sifat-sifatnya yang sama dengan golongan mukhbitin ini yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, itu akan memotivasi kita untuk beramal ya atas nilai-nilai dan pesan-pesan Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan terakhir ya, sebagai cara kita mensyukuri nikmat Quran adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Jadi setelah kita merintis ya mulai dari membaca, menghafal sedikit-sedikit, memahami ya, mentadabburi, mengamalkan, maka setelah itu puncaknya ya adalah kita aktif menyebarkan dan mendakwahkan nilai Quran ini. Ya, dan itu sudah diperintahkan oleh Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun seayat. Ya. Meskipun dia hanya bisa sehari seayat, apalagi dengan sarana yang semakin mudah saat ini ya. Ada banyak sekali sosial media ya. Ada banyak sejumlah aplikasi yang bisa kita akses, kita share ayat-ayat itu ya, dan kemudian banyak yang tersentuh misalnya, wah itu pahalanya dahsyat. Dan sekarang kita dimudahkan oleh Allah ya, dimanapun kita berada ya. Jika itu postingan itu kebaikan, itu bisa diakses kebaikan tersebut dari seluruh dunia ya, selama ada internet ya. Maka itu juga diantara bagian dari mendakwahkan. Jadi tidak harus di mimbar ya, tidak harus dengan kostum sorban dan sebagainya, tidak harus mubalik ya. Sekarang dengan jari ini ya Allah mudahkan. Jari-jari kita ini ya, bisa ya, bila kita niatkan uh, kita sebarkan dakwah Islam melalui sehari seayat ya, potongan ayat ya, kemudian kita
berikan keterangan sedikit ya, setelah kita belajar ayat tersebut. Nah, itu bisa menjadi apa? Amal jariah insyaallah. Dan itu berarti kita sudah mendakwahkan apa? Al-Qur'anul Karim ya. Sudah melaksanakan apa? Firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan sudah melaksanakan pesan Nabi, balighu anni walau ayat. Nah, jika hidup kita seperti ini, baca ya, hafalnya ada. Jadi bacanya ada, sesi menghafalnya ada, sesi memahaminya ada, ya. Sesi mentadaburinya ada, sesi mengamalkannya ada, dan sesi mendakwahkan Qurannya ada, dan semua kita lakukan ya dari seluruh kehidupan yang Allah amanahkan ini, maka insya Allah berarti saat itu kita sedang hidup di dalam apa, naungan Al-Quranul Karim, karena hidup kita ini semuanya digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah berupa Al-Quran dengan langkah-langkah yang telah tersebut di atas. Baik, demikian ya. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada kekurangan ya, mohon dimaafkan, dan bila ada tanya jawab mungkin bisa satu atau dua pertanyaan. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Insya Allah menjadi tadkiroh ya bagi kita semua, teman-teman di sini, bahwa Al-Quran adalah satu nikmat yang luar biasa, dan ketika Allah memilih kita ya untuk menjadi penghafal Al-Quran, berarti kita menjadi bagian dari orang-orang yang sangat beruntung gitu ya. Dan semoga kita bisa istiqomah menjaganya dengan murojaah. Dan tadi ada beberapa poin ya yang Ustadz sampaikan, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak tilawah, menghafalkannya, memahaminya, dan mentadaburnya, dan juga mendakwahkannya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin kita buka diskusi ya. Ustadz bisa sampai jam 9 aja ya Ustadz ya? Iya, iya, sekitar jam 9 atau Baik. 9 lewat 5 menit ya bisa. Oke, baik. Jadi, Mungkin ada sekitar 10 menit ya, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat di sini, atau bisa raise hand, nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Hmm. jika tidak ada dan sudah jelas berarti alhamdulillah. Ada Ustadz. Ada yang raise hand sebentar. Mbak Himati ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, Ustadz. Bisa di Saya ini kan selagi suaranya agak kecil di saya. ya, halo. Ustadz terdengar jelas? Sekarang agak ya, coba ulang lagi. Iya, tes tes. Ya, halo halo. Sudah jelas? Ya, sudah lebih jelas dari sebelumnya. Lah, ya. Mohon izin bertanya, Ustadz. Eh, kami ini kebetulan ya alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan dalam keadaan apa ya, masih masih single, tapi dengan rutinitas yang cukup padat dalam melayani orang tua, melayani keluarga, melayani masyarakat. Itu Ustaz, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk mengamalkan ilmu dalam berbagai profesi yang nyatanya setelah apa ya, setelah menjalani rutinitas dengan padatnya aktivitas itu membuat kita harus seolah mengganti pola ya dalam membersamai diri dengan Al-Quran. Demikian Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah mana yang pertama, manakah yang lebih utama antara mau menghatamkan Al-Quran dengan tilawah Al-Quran itu, atau mengulang-ulang hafalan? Itu Ustadz, yang pertama ya pertanyaan gitu. Mana yang lebih utama? Karena di sisi lain saat kita mau mengejar hatam itu mungkin untuk memurojaah dan memperbaiki, mengulang-ulang hafalan itu kan tidak akan apa ya, ya kalau misalnya mau salah satu diutamakan itu kan mesti kalau mau fokus ke murojaah
hatamnya kurang berjalan. Kalau mau memfokuskan ke tilawah sampai hatam, mengejar hatam, mungkin untuk memperbaiki, menjaga hafalannya mungkin itu agak kurang kurang maksimal. Nah, cara saya mensiasati itu biasanya kalau kalau misalnya kita mau duduk diam 1 jam untuk bersama Quran itu, ya insya Allah bisa, tapi ada saja yang godaannya ya. Godaannya maksudnya ya gangguan dari luar, entah mau dimintai tolong orang tua apa, disuruh apa, atau tiba-tiba ada yang mencari, ada yang jadi mau memfokuskan itu, eee, sulit. Jadi yang bisanya hanya salah satu antara mau tilawah atau mau murojaah, hanya bisa fokus itu. Nah, siasat saya lainnya biasanya sambil masak atau mungkin sambil perjalanan, itu sambil dengar murotal, itu diniatkan untuk murojaah ataupun, dianggap untuk tilawah seperti itu. Kayak misalnya nih sekarang lagi, ngelipet-lipet atau lagi nyetrika itu sambil nyetel murojaah 1 juz itu kan bisa bisa dapet tuh kayak gitu. Tapi sambilnya dengan caranya mendengarkan murotal. Apakah itu bisa masuk kategori tilawah Ustadz? Kalau tidak dengan duduk fokus aja karena ada kegiatan lain yang harus dikerjakan. Demikian Ustadz, mohon petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab langsung baik, aja, Ustaz ya. langsung Silahkan. aja ya, takut khawatir lupa. Baik. Baik, jadi jika ada pertanyaan mana yang lebih utama, ya semuanya ya harusnya dikerjakan semua. Jadi seluruh sesi itu, ya sesi baca untuk khatam, ya kan tilawah rutin, kemudian mengulang, itu aslinya harus ada semua. Jadi itu adalah paket yang tidak boleh, ya tidak ada. Ya meskipun mungkin dalam sehari misalnya, ya apa namanya, ya kita fokus pada tilawah saja, kemudian murojaahnya nanti setiap 2 hari. Ya silahkan boleh. Tapi kalau ada yang bertanya mana yang lebih utama, aslinya ya kewajiban pertama itu kita tilawah khatam. Seperti standar Nabi tadi. Ya kan? Nah kalau kita hanya mendengar apa murotal misalnya dan kitanya nggak tilawah, itu ya itu belum disebut tilawah dan tidak bisa dihitung apa sebagai tilawah kita. Ya, jadi mendengar murotal atau bacaan orang lain baik ya, ya lebih baik daripada hal-hal yang sia-sia. Tetapi ibadah tilawatul Quran kita nggak dapat, karena baru dapat kalau kita lafazkan dengan lidah kita sendiri. Itu. Dan itu sebetulnya kewajiban paling pertama dan sementara ini yang lebih utama dari yang lain. Karena kewajiban itu yang diminta Nabi sebulan sekali tadi kepada sahabat tadi kan itu menyelesaikan bacaan rutin. Nah, dan itu sebetulnya cara Nabi agar kita berusaha mendisiplinkan diri ya dan membagi waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, target atau keinginan Nabi tadi, arahan Nabi sebulan sekali hatam itu tercapai. Ya kalau nyari waktu sibuk atau banyak yang nyari dan sebagainya, waktu terbaik tuh malam sebelum subuh, di akhir malam itu. Kalau ada yang bertanya waktunya kapan yang paling ini, kadang dipanggil orang tua ya kan, kadang ada yang nyari. Itu karena siang soalnya. Nah, maka kalau mau ya, kalau mau apa namanya tidak ada gangguan dan lebih hening ya itu sebelum subuh. Misal subuh sekarang jam 4:09, berarti bangunnya jam 3 atau setengah 3 atau 3 kurang 10 begitu. Itu cara terbaik. Insya Allah kalau waktu sih di waktu itu kayaknya nggak ada yang nyariin kayaknya. Insya Allah nggak ada yang nyari kemana sih Anu nih atau ngetok-ngetok pintu, insya Allah nggak ada kalau jam segitu. Nah, jadi salah satu kiatnya ya lakukan itu ya di waktu hening, ya di saat mata terlelap kita terbangun. Nah itu yang terbaik. Dan banyak dari guru atau kakek guru kami yang seperti itu menyampaikan pada kami. Jadi ya waktu terbaiknya ya di saat apa orang lain terlelap ya kita memang harus rela istirahat lebih sedikit gitu dari kebanyakan manusia lain. Demikian wallahu a'lam dari saya. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara menjaga supaya istiqomah dalam murojaah? Ini dari Mbak Dewi Sarah. Ya dimulai dari sedikit-sedikit. Jadi setiap kita mencoba mengecek ketersediaan waktu, ya kan.
karena rutinitas kita dan model hidup kita kan berbeda-beda kesibukan. Nah, maka setiap orang ya hendaklah mengecek ya dari apa pola hidup selama ini ya berapa kira-kira waktu yang kita punya. Misalnya insya Allah untuk setengah jam saya bisa setiap hari. Nah kalau dia sudah begitu maka tetapkan aja setengah jam itu nggak bisa diganggu. Sebagian yang lain mungkin kayaknya 1 jam saya bisa nih dari 24 jam yang Allah berikan. 1 jam langsung misalnya ba'da subuh sejam. Ya. Karena dia masuknya agak siang misal. Setiap orang beda-beda. Jadi yang penting tentukan dulu waktu yang paling mungkin dan real ya bagi dirinya. Setelah itu udah laksanakan. Hal itu ya di waktu yang telah ditetapkan tadi setelah mengecek ya beberapa mungkin 1 2 hari ya melihat-lihat agenda ternyata ini nih yang paling bisa dan segini lamanya durasinya. Itu setelah itu ditetapkan dan dilaksanakan dan dijalankan terus ya tidak tergantikan kecuali ada uzur yang sangat yang sangat syar'i. Kalaupun harus terlewat ya maka keesokan harinya bisa diganti atau dikodo ya, dengan waktu yang lebih lama jadi 2 kali lipat dari biasanya. Wallahu alam ya. Jadi intinya setiap kita ya cari dulu waktu yang paling pas bagi dirinya dan setiap orang tahu ya yang paling pas untuk dirinya di waktu apa dan berapa durasinya itu yang tahu masing-masing. Nah, setelah menetapkan itu dilaksanakan dan tentu seraya minta tolong dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan waktu yang telah kita tentukan dan tetapkan. Wallahu a'lam. Ya, saya jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya juga Mbak Dewi yang sudah bertanya. Mungkin dicukupkan saja karena sudah jam 9.04 ya. Mungkin sebagai kalimat terakhir Ustaz silahkan sebagai kalimat Baik, baik. penutup. Ya, sebagai penutup maka saya kutipkan dari ya Ustaz Sayyid Qutb rahimahullah ya, beliau mengatakan ya al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'mah la ya'rifuha illa man dzaqaha kata beliau. Sesungguhnya ya hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu adalah kenikmatan yang tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali oleh orang atau oleh mereka yang telah mencicipinya, merasakan. Nah, semoga kita dimudahkan ya, untuk mencicipi ya, nikmatnya dan indahnya hidup di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz sudah berbagi ilmu di pagi Baik, hari ini wajib. kepada kita semuanya. Oke, mungkin Ustadz dipersilakan untuk live ya, karena Ustadz ada agenda lain. Baik teman-teman semuanya, jazakumullah khairan yang sudah mengikuti kajian pagi hari ini ya. Mungkin ada yang belum bisa hadir juga. Insya Allah akan ada penjelasan program, terutama mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi diharapkan untuk stay dulu di sini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada peserta teman murojaah di batch 10 ini, baik dari peserta sebelumnya maupun yang baru bergabung di periode kali ini. Insya Allah selama kurang lebih 4 bulan ke depan ya, kita akan bersama-sama murojaah, terus nanti ada saling mengingatkan di grup ya. Mungkin dari teman-teman sudah masuk ke grup halakonya masing-masing ya, sudah berkenalan juga dengan kakak fasilitatornya. Karena insya Allah hari Senin besok kita sudah mulai setoran gitu ya. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan ya. Jadi teman murojaah itu bagaimana programnya. Sebentar, sebentar. Oke. Baik, ini ya teman-teman. Connecting Hafizoh. Kita mengkonekkan orang-orang yang sudah punya hafalan. Baik, oke. Sebentar. Jadi ini ada agenda kita teman-teman semuanya, ada harian, ada pekanan, ada bulanan. Jadi bagi teman-teman yang memilih program 5 juz dan 10 juz nanti bisa disimak ya. Bagi yang memilih programnya 5 juz itu setorannya 2 halaman per harinya.
yang memilih program 10 juz, maka setorannya 4 halaman setiap hari, dari Senin sampai Jumat ya. Terus di agenda pekanan nanti untuk yang 5 juz itu ada tasmi pekanan. Jadi nanti teman-teman kan setoran dari Senin sampai Jumat, dapat 10 halaman kan. Di hari Sabtu atau Ahad nanti biasanya sesuai kesepakatan dengan temannya, itu akan mentasmikan hafalan tersebut. Terus nanti tes jus dan kelipatan bersama fasilitator 2 pekan sekali. Ini yang 5 jus ya. Jadi kan setiap pekan berarti teman-teman dapat 10 halaman. Nah, di pekan kedua itu nanti berarti teman-teman udah dapat 2 halaman, afwan, 20 halaman atau 1 jus ya. Nah, berarti ketika sudah 1 jus itu nanti teman-teman kita ada tes sambung ayat. Nah, itu biasanya dilakukan bareng-bareng satu halakoh bersama. Tapi kalau yang tasmi 10 halaman ini sama temannya aja. Begitu juga yang 10 juz. Yang 10 juz ini ya mungkin nanti ada ini ya. Kemarin ada usulan tasmi aja satu juz. Tapi saya nggak tahu ya nanti teman-teman bisa nggak karena waktunya mungkin kalau 1 juz itu lama ya. Jadi memang yang kita lakukan kemarin kalau yang 10 juz itu setiap pekannya gitu kita tes sambung ayat aja. Tapinya berlaku kelipatan ya. Jadi pekan kedua berarti nanti tesnya 2 juz, pekan ketiga 3 juz. Seperti itu. Terus yang bulanan nanti di akhir setelah kita selesai setoran semua yang 5 juz, yang 10 juz nanti kita ada tasmi 5 juz, ada juga yang tasmi 10 juz, nanti ada uji publik. Uji publik ini digabung dari seluruh halakoh. Nanti biasanya kita kasih waktu, nanti teman-teman memilih. Nah, sebenarnya setorannya sama siapa? Setorannya sama temennya sendiri ya. Jadi biasanya ini yang paling banyak ditanyakan. Jadi setorannya ya sama teman kita sendiri yang sudah dipasangkan oleh kakak-kakak fasilitator. Ini agendanya kurang lebih, jadi ada agenda harian, pekanan, dan bulanan. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti agenda hariannya ya, di tengah kepadatan aktivitas teman-teman. Oke, ini contoh rekap setoran di masing-masing grup nanti ya. Ini kita akan mulai, ini yang 5 juz ya, teman-teman. Kita mungkin bisa disimak yang bagian 5 juz. Kita akan memulai dari yang juz 1 mulainya dari juz 1 sampai 5 dari juz 1, 26, 30 dari juz 26. Ini ya. Nanti seperti ini contoh laporannya. Di 1A itu berarti juz 1 setengah juz pertama. Ya, berarti ini pekan pertama akan memurojaah juz 1 10 halaman pertama. Nanti disetorkan, ini di checklist. Nanti kan udah sampai hari Jumat udah dapat nih. 5 checklist berarti 10 halaman, nanti di Sabtu atau Ahad ditasmikan. Ini bagi yang 5 juz. Bagi yang 10 juz berarti setiap harinya adalah 4 halaman ya, mulai dari juz 1. Yang memilih 1 sampai 10 nanti yang 11 12 berarti mulainya dari juz 11, 21 sampai 30 mulainya dari juz 21. Insya Allah kita akan mulainya di hari Senin besok. Ini ya kepesertaan. Kepesertaan sebagai anggota teman murojaah akan berakhir jika tidak mengikuti tasmi atau tes juz pekanan sebanyak 3 kali. Jadi mungkin nyawanya itu kesempatannya itu di 3 minggu pertama. Nggak selalu di 3 minggu pertama sih ya. Jadi ketika teman-teman tidak mengikuti tasmi pekanan ataupun tes juz selama 3 kali ya, nggak mesti berturut-turut ya. Kita lihat nanti maka itu biasanya kita akan mengeluarkan dari kepesertaan sebagai teman murojaah gitu ya. Karena ini kan program ya, kita punya sistem, kita punya rules juga, punya peraturan, jadi ya kita harus disiplin dengan peraturan yang sudah kita buat ya. Tujuannya adalah supaya disiplin, semua peserta menjaga kedisiplinan, terus apa ya, targetan-targetan yang sudah kita susun itu jadi tercapai gitu ya, untuk menjaga keseimbangan lah gitu ya. Karena kalau nanti banyak peraturan yang dilanggar dan lain sebagainya itu membuat tidak kondusif juga program ini. Jadi ya sebetulnya semua peraturan atau rules ya atau sistem yang kita buat supaya lebih tertib, lebih teratur dan teman-teman juga mungkin bisa lebih aware ya, lebih peduli gitulah ikut ikut program ini bukan semaunya gitu, tapi kita punya peraturan yang harus sama-sama kita taati bersama. Nanti pertanyaan mungkin saya sampaikan di akhir ya, saya bacakan di akhir. Oke.
Terus ada uang ini ya, uang infak kemarin teman-teman itu yang 50.000 hanya dibayarkan sekali saja. Silakan bisa melakukan pembayaran seperti yang di-share kemarin. Bagi yang ada kendala ya, belum ada uangnya saat ini mungkin nggak apa-apa. Ada bisa disampaikan ke saya lewat Japri atau nanti bisa dibayarkan ketika teman-teman sudah ada gitu ya uangnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz ya, semoga menjadi pemantik untuk kita lebih semangat lagi nanti setoran di hari Senin. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang berada di balik TM ya. Ini nama saya Sumiati. Saya saat ini lagi di Pakistan. Ada sedikit perbedaan zona waktu ya. Saya lagi menempuh S2 di sini di Islamic International University Islamabad. Mohon doanya teman-teman, semoga dimudahkan studinya, bisa cepat pulang lagi ke Indonesia. Terus di sini ada Kak Miftah juga. Kak Miftah lagi nggak hadir di sini karena lagi pulang kampung ya. Kak Miftah tinggalnya di Sumbar ya, di Sumatera Barat. Beliau ASN, beliau accounting ya. Terus ada Kak Dewi juga. Kak Dewi tinggalnya di Depok. Belum bisa hadir juga karena lagi ujian tasin di rumah tajwid. Beliau guru guru Quran di SDIT. Kak Dinda ada nggak ya? Kak Dinda ada nggak? Ini Ada ada Ustaz. Kak Dinda. Oh ada ya, mungkin bisa show your face. Ada Kak Dinda. Ya, Ya, ini Kak Dinda ya. Assalamualaikum. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Rahmatika, dipanggilnya Dinda, bisa Mbak, bisa Kak ya. Mbak-mbak sekalian, ustazah sekalian. Saya jadi fasilitator juz 1 sampai 5 Halaqoh Anisa. Saya domisilinya di Depok. Itu kegiatannya belajar dan mengajar. Ya, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Senli juga belum bisa hadir ya, karena masih punya baby. Kak Rohmah ada? Kayaknya ada tadi. Ya, Ustaz, ada. Silakan bisa memperkenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmat, biasa dipanggil Rahmah. Boleh panggilnya Kak Rahmat atau Mbak Rahmat juga nggak apa-apa. Saya sekarang tinggal di Depok, daerah Pocin. Salam kenal semua. Oke, nah orang-orang Depok ya. Kak Rohmah guru Quran juga ya. Terus ada Kak Vera. Ada ya. Silahkan Ver. Iya, Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Ustazah, para Waalaikumsalam. ustazah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Vera Steningsih. Bisa dipanggil Vera. Kak Vera, Mbak Vera boleh. Kesibukannya jadi perawat. Terus domisili di Depok. Ada. Oke. Ini semuanya di Depok ini ya? Kecuali Miftah ya? Iya, Ustazah. Oke, jadi mungkin yang di Depok dan sekitarnya bisa kopdar nanti sama kakak-kakak fasilitatornya. Oke, itu ya tadi teman-teman. Jadi mereka semua ini adalah sebenarnya murid-murid saya dulunya. Enggak, sekarang juga masih ya. Dulu di halako saya tuh saya ngajak mereka untuk membantu saya di tim memanage teman murojaah gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah mau disuruh-suruh oleh saya ya. Ini dari berbagai background ya. Kak Miftah ini akuntansi. Kak Dewi ini kayaknya ini anak UI semua kecuali Kak Rohmah ya. Kak Miftah ini ekonomi, Kak Dewi ini geografi ya. Oh, Kak Dinda sama alma mater saya akuntansi. Ini Kak Senli ini arsitektur. Kak Rohmah apa ya? PNJ apa ya Rohmah? Jaringan ya? Aduh lupa Iya, saya. komputer jaringan. Ya, Ya, pokoknya Ustazah. komputer gitulah ya. Sama Kak Vera ini nurse ya. Jadi perawat. Nah, jadi insya Allah mereka yang akan membantu teman-teman semua untuk di halako masing-masing ya. Nanti mungkin mereka setoran dan lain sebagainya. Dan ya kakak-kakak fasilitatornya juga ikut murojaah gitu ya. Jadi selain ikut mengatur, ikut juga murojaah supaya nggak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Itu mungkin teman-teman perkenalannya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan ini, teman murojaah,
Silahkan bisa ditanyakan. Tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Kalau mulainya dari belakang, maju ke depan. Oh, nggak bisa, Mbak Sulis ya. Afwan, kita mulainya dari juz 21. Jadi kita sudah menentukan dari atas dulu semuanya, baru nanti kita ke belakang ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas mungkin ya. Nanti kalau ini bisa dijapri, ditanyakan di grup juga. Taib, jadwal ya, jadwal. Bentar. Nah, ini mungkin bisa di screenshot. Sebentar saya ini dulu deh. Saya screenshot. Nah, ini ya. Oh ya, teman-teman udah tahu belum ya pasangan murojaahnya siapa? Udah berkenalan belum? Ada yang belum? Karena besok itu udah mulai setoran ya, jadi yang belum kenalan sama saya siapa gitu. Nanti teman murojaahnya mungkin bisa ditanyakan mulai setelah kajian ini ya ke kakak Fasilnya atau nanya di grup. Tasminya dengan ustadzah atau dengan teman? Dengan temannya. Kita nggak ada ustadzah sama di sini ya. Jadi teman-teman kita tuh nggak ada ustadzahnya di sini karena kita semua adalah ustadzah. Yang daftar ini kebanyakan Masya Allah guru Quran juga dan ya sudah punya hafalan. Iya, Mbak Elok, kita adanya tes jus langsung sambung ayat. Ya, karena mempertimbangkan waktu. Nanti coba saya ini deh, kalau misalkan mau tasmi, ini enggak. Karena satu jus mungkin, karena Masya Allah nih, pesertanya sibuk-sibuk semua. Iya, Kak Hanif, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oh, berarti sekarang semuanya mulainya dari depan ya, nggak dibagi per juz gitu ya? Iya, betul. Sekarang semuanya sama serentak. Kalau dulu kan beda-beda ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ikut beberapa periode, jadi udah banyak perubahan ya, Nif ya. Iya, sekarang semuanya serempak sama ya. Berarti besok mulai dari juz 1, juz 6, juz 11 ya. Kayak gitu sekarang ya. Ya, jazakallah khair, Ustazah. Ya, biar nggak bingung, jadi sama semua. Oke, teman-teman ada lagi yang belum jelas? Sudah cukup mungkin ya. Sepertinya cukup. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan tentang apapun, mungkin mohon disampaikan ya kepada kakak fasilitatornya. Jangan tiba-tiba menghilang, terus keluar grup ya. Tiba-tiba keluar ini kenapa tanpa minta penjelasan gitu ya. Jadi kita sebagai penghafal Quran, budayakan juga bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kalau ada kendala, silakan disampaikan. Bukan menghilang tiba-tiba gitu ya. Jadi kita di ghosting sama peserta TM ya. Sampaikan kendala-kendala yang ada gitu supaya kita bisa mencari solusinya bersama gitu ya. Insya Allah kita juga nggak langsung mengeluarkan gitu ya kalau ada kendala-kendala memang ya kita sama-sama nanti berdiskusi gitu ya untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk 6. Oh iya, mungkin nanti ditanya di grup halakonya masing-masing ya teman-teman ya setelah ini ya. Karena sudah bergabung di halako masing-masing, coba ditanyakan ke kakak fasilitatornya, pasangan saya siapa. Karena mungkin teman-teman kan mau menyiapkan hafalan ya untuk besok gitu ya. Jadi bisa terus membuat janjian. Sebenarnya kan kita memasangkan itu berdasarkan waktu yang teman-teman pilih ya, supaya ya cocok waktunya gitu. Tapi nanti silakan diobrolkan lagi, baiknya kapan waktu untuk setorannya. Dan setiap individu ya, setiap kita mesti apa ya kan kita di sini selain kita setoran kita mendengarkan juga teman kita gitu. Jadi ya kita juga harus meluangkan waktu untuk menyimak teman kita gitu. Insya Allah itu semua juga bermanfaat ya ketika kita menyimak teman kita juga. Biasanya permasalahan yang muncul adalah dia sibuk, tiap dihubungi nggak bisa gitu ya. Saya berharap apa ya
maksudnya teman-teman itu kan bagian dari tanggung jawab juga ya. Ada hak, ada kewajiban gitu kan. Teman-teman punya hak untuk disimak, tapi punya kewajiban juga menyimak temannya yang lain. Mungkin kalau sedang ada kesibukan itu disampaikan juga ke temannya gitu. Mungkin kita bisa coba di waktu yang lain. Jadi jangan sampai jadi menzolimi temannya gitu ya. Jadi silakan dibangun komunikasi yang baik antara Antuna dengan pasangannya murojaah masing-masing gitu ya. Insya Allah nanti jadi bestie ya selama 4 bulan ke depan. Insya Allah jadi teman dalam berquran. Kajian rutin nanti di share ya apakah ada kajian rutin atau tidak gitu ya. Nanti insya Allah kita fasilitasi untuk kajiannya. Di hari berikutnya 2 halaman yang sebelumnya disertakan juga enggak Mbak. Karena nanti ditasmikan di akhir ya. Jadi silakan itu dimurojaah secara pribadi saja untuk dipersiapkan tasmi di akhir. Oke, seperti itu. Masih ada yang kalau ada masukan untuk TM, mangga ya, ahlan teman-teman disampaikan juga untuk perbaikan selanjutnya. Oke, 9:23 udah 9:10 ya kalau di Indonesia. Kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, teman-teman meluangkan waktu di Minggu pagi ya. Semoga hadirnya kita di sini menambah ruh kita dalam berquran ya. Tadi Masya Allah sudah Ustaz sampaikan poin-poin yang sangat luar biasa gitu ya. Ya, semoga kita bisa menikmati indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita gitu ya. Dan insya Allah semoga dengan teman-teman bergabungnya di TM memberikan banyak kebaikan ya. Dan kami dari tim teman Murojaah juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Antuna semua. Aku qauli hadza astagfirullahi wa lakum. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum.